Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Iyo Irwan Channel, berbagi tidak akan membuat rugi. Nah, teman-teman semuanya, Iyo Irwan akan kembali dengan informasi menarik tentang jam mengajar yang di kurikulum Merdeka ini semuanya berkurang. Nah, apakah akan bermasalah untuk pencairan tunjangan profesi? Nah, ini nanti akan Iyo Irwan bahas. Nah, sebelum kita mulai pembahasan tentang jam mengajar yang berkurang tersebut, teman-teman bisa subscribe channel ini. Bagi yang sudah subscribe, Iyo Irwan ucapkan terima kasih. Yang belum subscribe, ditunggu subscribe-nya. Baik teman-teman, langsung saja ke pembahasan terkait dengan jam mengajar di kurikulum Merdeka. Saya akan membahas di jenjang sekolah dasar. Kita analisis mulai dari kelas 1 untuk jam mengajar per minggu. Nah, di sini pertama PAI atau pendidikan agama itu 3 JP, kemudian pendidikan Pancasila 4 JP, kemudian bahasa Indonesia 6 JP, matematika 4 JP, kelas 1 belum ada IPAS, kemudian seni itu 3 JP, PJOK 3 JP, dan muatan lokal 2 JP. Kemudian sekolah boleh menambah lagi muatan lokal. Sini contohnya bahasa Inggris 2 JP, sehingga totalnya ini dari 9 mata pelajaran atau muatan pelajaran ini 27 JP. 27 JP ini diambil guru mapel PJOK 3, pendidikan agama 3, sehingga diambil 6 dari 27 ini, berarti guru kelasnya hanya mengajar 21 JP. Karena apa? Karena diambil untuk project. Nah, ini 1 JP per minggu, 1 JP, ini 2 JP yang bahasa Indonesia, yang lainnya 1 JP. Untuk muatan lokal dan bahasa Inggris tidak ada jam projectnya, sehingga di 1 tahun itu project 252 JP. Kemudian untuk kegiatan reguler atau intrakurikuler ini 972. Nah, ini padahal 1 minggunya hanya 27 JP, kemudian yang 6 itu sudah guru mapel, guru kelasnya hanya tinggal 21 JP, artinya tidak memenuhi syarat 24 JP untuk kelas 1. Sedangkan guru PAI karena sudah kurang 1 di kelas 1, yang semula dulu di kurikulum 2013 itu pas 24, di sini kurang 1, PJOK juga kurang 1, berarti sudah berkurang tinggal 23. Nah, kemudian kita lihat di kelas 4. Di kelas 4 di sini PAI atau pendidikan agama juga hanya 3 JP, Pancasila 4 JP, bahasa Indonesia 6 JP, matematika 5 JP, IPAS 5 JP, seni 3 JP, PJOK juga hanya 3 JP, sama seperti kelas 1, muatan lokal 2 JP, dan nambah bahasa Inggris 2 JP, totalnya 33 JP. Nah, di sini 33 JP diambil PJOK dan pendidikan agama, berarti 33 dikurangi 6. Nah, masih 27. Nah, untuk guru kelas 4 ini tidak kekurangan jam mengajar per minggu karena sudah 27 JP. Padahal minimal adalah 24 JP kalau kurikulum yang dulu. Lalu bagaimana nasib dari guru kelas 1 yang tadi hanya tinggal 21 JP, kemudian guru PAI ternyata di kelas 1 jamnya dikurangi 1, kelas 4 kurangi 1. Kemudian PJOK juga sama, kelas 1 dikurangi 1, kelas 4 dikurangi 1, sehingga untuk pendidikan agama dikurangi 2, PJOK juga dikurangi 2, sehingga pendidikan
agama PAI ini tinggal 22 JP per minggu, PJOK 22 JP per minggu, dan kelas 1 tinggal 21 JP per minggu. Nah, apakah akan bermasalah terkait dengan persyaratan cairnya tunjangan profesi? Nah, menarik informasi ini, silahkan disimak baik-baik. Terkait dengan masalah tersebut, maka kita lihat di sini di berita Kemendikbud, pemenuhan 24 jam tatap muka tidak lagi jadi persyaratan tunjangan profesi. Nah, ini adalah pemenuhan 24 jam tatap muka tidak lagi jadi persyaratan tunjangan profesi. Nah, artinya di sini adalah ada perubahan kebijakan di mana setelah implementasi kurikulum Merdeka ini, jam mengajar dari guru tentunya berkurang karena ada penerapan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Di sini ada perubahan kebijakan pemenuhan 24 jam tatap muka yang tidak lagi menjadi persyaratan mendapatkan tunjangan profesi bagi guru. Nah, apakah sumber ini valid? Kalau kita lihat di sini alamatnya adalah jendela.kemdikbud.go.id. Jadi ini merupakan alamat website atau portal resmi dari Kemendikbud. Nah, di sini jendela.kemdikbud.go.id. Nah, sebenarnya perubahan ini sudah muncul sejak munculnya PP nomor 19 tahun 2017 tentang perubahan PP nomor 74 tahun 2008 tentang guru. Nah, ini akibat munculnya PP ini, maka pemenuhan jam tatap muka tidak lagi menjadi persyaratan untuk mendapatkan tunjangan profesi bagi guru. Namun demikian, beban mengajar guru itu tetap dipersyaratkan minimal 24 JP. Nah, di sini pemenuhan 24 jam tatap muka yang tidak lagi persyaratan ini terkait itu tetap per minggunya harus di sini beban kerjanya paling sedikit 24 jam tatap muka dan paling banyak 40 jam tatap muka. Nah, lalu bagaimana bisa memenuhi 24 jam tatap muka ini tadi? Nah, kalau kelas 1 tadi hanya 21 JP, berarti kurang 3 JP. Kemudian PJOK itu 22 JP, itu kurang 2. Kemudian PAI atau pendidikan agama itu 22 JP, maka kurang 2 JP. Nah, kalau sudah full kurikulum Merdeka untuk PAI atau pendidikan agama, PJOK itu nanti tinggal 18 JP, jadi kurang 6 JP. Lalu bagaimana caranya? Nah, di sini disebutkan bahwa beban kerja guru itu mencakup kegiatan pokok. 1. Merencanakan pembelajaran atau pembimbingan. 2. Melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan. 3. Menilai hasil pembelajaran atau pembimbingan. 4. Membimbing dan melatih peserta didik. 5. Melaksanakan tugas tambahan. Nah, di sini adalah yang bisa kita gunakan terkait penambahan jam tatap muka yang diakui atau memiliki ekuivalensi. Nah, dari mana? Di sini disebutkan pemenuhannya dari kegiatan ini: intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Nah, kita lihat di sini. Kita coba cari. Nah, ini kita lihat di sini kekurangan jam tatap muka bisa dikonversi dengan kegiatan lain. Nah, di sini di PP nomor 19 tahun 2017 mempermudah guru untuk memenuhi ketentuan minimal 24 jam tatap muka. Nah, di sini disebutkan bahwa 24 jam
tatap muka tersebut tidak hanya dilakukan di luar kelas, melainkan juga bisa berupa kegiatan luar kelas. Nah, ini harusnya di dalam kelas ini. Nah di sini kegiatan luar kelas tersebut bisa dikonversi menjadi jam tatap muka. Dari 5M kegiatan pokok guru, nah itu tadi yang 5 tadi. Nah ini merencanakan, melaksanakan pembelajaran. Nah ini 5M. Di sini disebutkan bahwa 2M diantaranya bisa dikonversi ke dalam jam tatap muka, yaitu membimbing dan melatih peserta didik dan melaksanakan tugas tambahan. Artinya di sini bisa saja membimbing dan melatih itu di kegiatan ekstrakurikuler. Kalau melaksanakan tugas tambahan ya bisa saja kalau di jenjang-jenjang SMP, SMA itu bisa jadi wakasek, kepala laborat, itu bisa digunakan. Kalau di jenjang SD ya mungkin hanya bisa menggunakan koordinator project. Nah, koordinator project itu juga diakui ekuivalensi 2JP. Nah, ini kalau di SMP mungkin SMP, SMK mungkin banyak ini. Misalkan nih tugas tambahan menjadi wakil kepala sekolah, ketua program keahlian, kepala perpus, kepala laborat, bengkel, unit produksi. Nah, ini bahkan 12 JP. Itu kalau di SMP, SMK, SMA. Kalau di SD yaitu tadi menjadi koordinator project itu bisa. Mungkin bendahara BOS juga bisa tugas tambahannya. Kemudian pembina ekstrakurikuler. Nah, ini kalau lihat membimbing ini boleh. Nah, dan tentunya ini nanti kepala sekolah bersama guru tentunya harus melakukan pembagian tugas tambahan tersebut secara adil. Kenapa? Karena untuk tahun pertama ini mungkin saja hanya guru kelas 1, guru agama dan guru PJOK yang mengalami kekurangan. Hingga bisa saja koordinatornya itu guru mapel. Jadi satu kelas, setiap kelas nanti ekuivalensi 2 JP, maka yang satu diberikan guru PAI, yang satu digurukan PJOK, selesai. Lah kemudian untuk guru kelasnya karena 21 JP kurang 3 JP, nanti bisa diberikan tugas tambahan yang lain, misalkan sebagai bendahara BOS misalkan. Kemudian bisa juga sebagai pembina ekstrakurikuler pramuka. Nah, mungkin bisa diakui seperti itu. Nah, demikian pembahasan tentang berkurangnya beban kerja guru akibat implementasi kurikulum Merdeka ini, apakah berpengaruh kepada cairnya tunjangan profesi guru? Nah, di sini menurut berita dari Kemdikbud tidak lagi jadi persyaratan tunjangan profesi. Artinya nanti meskipun di pembagian jamnya tidak sampai 24 jam, asalkan nanti bisa memiliki pemenuhan dari tugas tambahan lainnya, maka bisa diakui 24 JP sehingga tunjangan profesi masih tetap cair. Nah, nanti bagaimana sistemnya? Biasanya nanti akan menggunakan aplikasi Dapodik. Nah, di sana nanti dimasukkan di bagian tugas tambahan. Jadi seperti apa? Ya nanti kita tunggu rilis aplikasi Dapodik yang terbaru. Demikian informasi terkait beban kerja guru yang tidak sampai 24 jam. Apakah menyebabkan tidak cairnya tunjangan profesi? Sudah terjawab, ternyata tetap cair. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.